Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru sekalian, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat kelas baru di Teams dan juga cara memberikan tugas lewat assignment. Nggih. Mohon maaf agak sedikit telat, tapi semoga masih bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, nggih. Nah, jadi untuk yang kemarin Bapak Ibu yang mengajar di kelas 78 naik ke kelas 89, itu kelasnya itu sudah rusak Bapak Ibu. Jadi kelasnya itu tidak bisa digunakan untuk mengirim tugas lewat assignment. Maka dari itu kita harus buat kelas baru agar bisa menggunakan menu assignment untuk mencantolkan link-link dan materi-materi, baik itu nanti lewat PowerPoint, Word, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk pertama-tama saya berikan tutorial cara membuat kelas dulu nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus menuju ke ini nggih kumpulan kelas-kelas Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan belum muncul seperti ini bisa diklik bagian tim. Kalau sudah diklik bagian tim ini yang sebelah kiri ini, nanti akan muncul kelas-kelas Bapak Ibu. Nah, untuk cara membuat kelasnya, di pojok kanan atas ini ada tulisan join or create team yang pakai bahasa Inggris. Yang memakai bahasa Indonesia nanti tulisannya gabung atau buat tim baru. Ya, kita klik join or create team ini. Nah, nanti setelah itu muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang create a team. Warna biru ini kita klik create team. Nah, karena kita sekolah berarti kita buat kelas ya Bapak Ibu, pilih kelas. Nah, kita tulis nama kelasnya sesuai kelas Bapak Ibu. Nah, biar lebih mudah anak-anak mengakses, berikan nama Bapak Ibu, kemudian mapelnya, terus kelasnya. Misal saya nggih, Pravita B Jawa 8A baru. Nah, ini kelas baru nggih. Jadi Pravita B Jawa 8A baru. Saya buat kelas yang baru. Kemudian kita klik next. Nah, sudah seperti ini nggih. Nah, sebelum menuju ke oke atau selesai, kita add dulu Bu Eti sebagai ibu kepala madrasah kita. Nah, kita add-nya di bagian teacher ya Bapak Ibu. Kalau student ini nanti untuk siswanya, nah teacher ini untuk kepala madrasahnya atau guru lain bisa. Nah, kita masukkan Bu Eti. Ini nggih, Eti Nurheti SPDI MPD. Kepala madrasah kita klik. Nah, ini Bu Eti sudah masuk, kita klik add atau yang bahasa Indonesia tambahkan. Di add. Tunggu sampai ini. Nah, ini sudah bisa di close. Kita tinggal close saja. Nah, ini sudah ada kelas baru Bapak Ibu. Nggih. Nah, terus untuk cara mengundang siswanya bagaimana? Cara mengundang siswanya kita menggunakan kode Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu nggak hafal siswa satu persatu, maka harus menggunakan kode. Nanti kode itu dikirimkan ke kelasnya. Misalkan saya kelas 8A, berarti kode saya kirimkan ke 8A, terus nanti anak-anak gabung lewat kode itu. Cara ngecek kodenya adalah ini di samping nama Bapak Ibu nih. Misalkan ini tempat saya Pravita B Jawa 8A baru, titik 3 di sampingnya ini kita klik. Nah, kita klik manage team. Nah, di sini kan ada manage team. Saya ulangi nggih, titik 3, terus manage team. Nah, ketika sudah di manage team, muncul seperti ini udah ada nih, ownernya saya sebagai guru bahasa Jawa dan kepala madrasahnya Ibu Eti. Seperti ini. Membernya masih kosong karena belum ada anak yang gabung. Nah, untuk mencari kodenya, Bapak Ibu lihat di sebelah atas ini ada setting atau kalau yang bahasa Indonesia pengaturan. Ya, kita klik bagian setting ini. Nah, nanti di bawah sini ada tim kode atau kode tim, kita klik. Nah, kita generate.
Nah, ini sudah ada kode untuk kelas 8A. FAWMBJK ini kode saya untuk kelas Bahasa Jawa 8A. Nah, nanti ini di copy atau ditulis aja, dikirimkan ke grup WA 8A, terus anak-anak diminta untuk gabung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah membuat kelas baru, kita sekarang kembali ke menu kelas 8A awal ya. Nah, kelas 8A ini kan di sini karena masih baru hanya ada general ya Bapak Ibu. Nah, kita klik bagian general. Nanti ada menu di bagian atas ini, post, files, class notebook, assignment, grades. Nah, sekarang saya akan ajarkan Bapak Ibu caranya membuat tugas lewat menu assignment ini. Ya, nanti ini sangat mudah sekali Bapak Ibu kalau menggunakan menu assignment. Jadi anak-anak bisa mengumpulkan tugas tanpa bisa dicontek oleh teman yang lain. Dan Bapak Ibu bisa langsung memberikan feedback atau komentar atau langsung dinilai. Jadi anak-anak yang sudah mengerjakan langsung dapat nilai. Kemudian ada tenggang waktunya. Jadi kalau misalkan anak-anak itu telat, nanti ada tulisan late seperti itu atau telat, terus ada jam warna merah begitu, ada peringatan. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan mana yang anak rajin, mana yang anak telat. Jadi yang telat nanti nilainya lebih rendah daripada yang mengumpulkan duluan begitu. Langsung saja kita klik assignment. Nah, ini bagian assignmentnya. Tunggu dulu. Nah, kalau yang masih kelasnya baru Bapak Ibu, masih ada tulisan welcome to assignments. Nah, kita harus klik yang ini dulu, biru ini, get started. Ya, saya ulangi lagi, setelah diklik assignment, nanti akan muncul welcome to assignments. Nah, kita klik yang get started, atau yang bahasa Indonesia, mulai. Ya, kita klik Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita klik nih yang bagian bawah ini ada create atau buat ya. Kita klik create. Nah, kita pakai yang assignment Bapak Ibu. Nah, ini assignment, kita klik assignment atau tugas. Nah, ini seperti ini tampilannya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nggih. Ini saya hanya mengingatkan saja. Nah, kemudian ini ada new assignment, ini ada title itu judulnya, maka silahkan diberikan judul sesuai materi Ibu, Bapak Ibu semua. Misalkan nggih punya saya tugas 2 ragam ngoko. Tugas 2 ragam ngoko, nggih. Misal mau dikasih tanggal biar anak-anak ingat. Nah, sekarang tanggal 31 Juli 2021 begini ya, ini untuk titelnya. Terus nanti kita instruction atau instruksi kita klik, kemudian ditulis instruksinya. Misalkan pakai salam dulu. Assalamualaikum anak-anak, sugeng enjing, kalau saya seperti itu, atau mugi-mugi anak-anak sehat sedaya begitu. Terus kemudian silahkan anak-anak menyimak video di bawah ini, kemudian dirangkum dalam buku catatan. Seperti itu. Ini hanya misalnya saja nggih, contoh. Nah, terus di bawahnya ini tadi, di bawahnya instruksi Bapak Ibu, ada add research. Research ini untuk menyantolkan materi, menyantolkan link-link video seperti itu. Nah, ini kita bisa klik add research. Nanti ketika di add research atau tambahkannya researchnya itu, nah nanti ada macam-macam seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada OneDrive, ada Class Notebook, link, Teams, atau upload from this device. Kalau Bapak Ibu itu materinya misalkan PowerPoint, nah itu harus dari sini, harus pakai upload from this device.
atau upload dari komputer atau upload dari unggah dari perangkat ini. Itu bahasa Indonesianya. Nah, nanti kan harus milih file. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Ini udah ada PPT, saya coba nggih. Ini cuma contoh saja. Nah, ini baru proses. Nah, ini sampai hijau. Kalau sudah hijau, tadi garisnya udah penuh, kita done atau selesai. Nah, ini nanti bisa nyantol PPT-nya ya. Terus kalau mau ngubah setting, ini titik 3 bisa dikasih settingan, misalkan student edit their own copy, bisa mengedit punya mereka sendiri, atau student can edit, berarti student nggak bisa, muridnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nonton tok begitu. Terus kalau yang add resource lagi, misalkan mau link YouTube Bapak Ibu. Kalau mau link YouTube, nah kita pilih yang ini, bagian link ya. Nah, ini kan nanti masukkan link, kita masuk cari di YouTube dulu nggih. Siapkan dulu YouTube Bapak Ibu. Ini saya pakai YouTube saya nggih. Kita cari dulu video yang Ragam Ngoko punya saya. Ini dia. Nah, kita langsung saja ini klik bagikan ini ya Bapak Ibu. Ini bagikan, kita klik. Terus disalin linknya Bapak Ibu. Nah, Hi guys, kalau sudah I'm Tida disalin, my nickname is Somo. And for kalau sudah disalin, kita masuk lagi ke Teams. Nah, kita Ctrl V atau dipastekan di sini Bapak Ibu. Nah, kalau mau ada namanya, ini kan hanya link seperti ini. Kalau mau ada namanya, di sini dikasih judulnya Bapak Ibu, misalnya video Ragam Ngoko gitu bisa. Nah, kita attach atau lampirkan, klik yang warna biru ini nggih. Attach. Nah, ini sudah bisa. Tugas 2 Ragam Ngoko sudah judulnya, instruksinya suruh apa, menyimak misalkan, terus ada video YouTube-nya. Nah, ini rubrik ini untuk pedoman penilaian. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak membutuhkan itu ya enggak apa-apa, enggak usah diisi. Yang penting di sini poinnya ditulis, poinnya adalah 100. Jadi nanti yang paling lengkap catatannya misal nilainya 90 gitu. Kalau yang cuma dikit nanti 80 gitu. Tapi poinnya paling maksimal 100 saja nggih. Nah, terus ini ada deadline atau tenggang waktu. Tenggang waktu itu batas akhir pengumpulan tugas itu. Nah, ini dibuat di sini Sunday, Minggu, 1 Agustus, aduh bahasa Inggris saya jelek. 1 Agustus 2021. Nggih. Nah, di sini jam 11.59 PM, jam 12 kurang 1 menit malam. Tapi kalau mau dimundurkan, misal mau seminggu, itu kita klik yang ini tuh Bapak Ibu. Terus kita sedangkan tanggal 31 ya, misalkan terakhirnya tanggal 7, kita klik aja tanggal 7. Nah, jamnya jam ini, atau kalau mau dirubah juga boleh. Nah, setelah ini selesai, kalau Bapak Ibu mau langsung ngirim, itu bisa diklik yang ini pojok kanan atas, assign, tugaskan ya. Tapi kalau Bapak Ibu cuma baru mau bikin sebagai draft terus mau disimpen tok, ngirimnya nanti pas ada jadwal paginya gitu, di save aja, nanti bisa dibuka lagi, di save. Nah, nanti kalau di save, masuknya adalah di atas sini, di bagian draft. Kita klik bagian draft. Nah, ini di draft Bapak Ibu. Jadi yang tadi Bapak Ibu buat itu materinya dan tugasnya itu baru disimpan. Tapi kalau mau misalkan sudah jadwalnya mau saya kirim, nah ini diklik aja Bapak Ibu. Nah, kalau udah diklik begini, misal saya mau kirim, ya langsung aja di assign atau tugaskan. Nah, ini sudah di assign atau ditugaskan. Kita tunggu dulu, nanti ini akan otomatis masuk di bagian general. Tapi biasanya memerlukan beberapa saat ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, nanti muncul di sini tugas 2 Ragam Ngoko 31 Juli 2021.
Ini tugasnya, nanti anak-anak tinggal view assignment-nya atau lihat tugasnya apa. Nanti akan muncul tugasnya di bagian anak-anak gini. Nah, ini masih kosong ya Bapak Ibu, soalnya kan anaknya belum ada. Nanti kalau anaknya udah ada, yang udah ngumpul siapa, itu nanti ada yang belum ngumpul siapa, ada yang hanya ngelihat tok tapi belum dikerjakan juga nanti terlihat ya. Dan yang perlu diingat Bapak Ibu, pastikan anak-anak itu semua sudah masuk dalam kelas ini. Nggih, kalau anak-anak semua sudah masuk di kelas Bapak Ibu, nah baru Bapak Ibu bikin assignment-nya, nggih. Jangan bikin assignment dulu baru masukkan anaknya. Nanti ini seperti kasusnya seperti grup WA. Kayak grup WA itu kan yang datang terakhir atau yang masuk grup terakhir nggak akan bisa baca chat yang sudah lama. Begitu. Sama di tim ini juga begitu Bapak Ibu. Jadi pastikan anak-anaknya jumlahnya sudah pas dulu, sudah masuk sini semua, sudah masuk kelas ini semua. Nah, kalau anak-anaknya sudah masuk, baru deh Bapak Ibu membuat tugas di assignment. Jadi nanti anak-anak bisa membaca tugas dari Bapak Ibu guru, nggih. Kalau misalkan Bapak Ibu udah bikin assignment tapi anaknya belum ada, nanti anak-anak tidak, nanti tugasnya itu nggak masuk ke HP anak-anak, ke kelas anak-anak, karena mereka datangnya telat ibaratnya. Setelah Bapak Ibu bikin tugas dulu, baru mereka dimasukkan. Nah, itu telat, nggih. Begitu saja nggih tutorial dari saya. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf baru bisa memberikan tutorial sekarang. Nanti setelah ini silakan Bapak Ibu dicoba. Nggih, matur nuwun. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.